kita di awal kita telah mengetahui orientasi mata kuliah kemana arahnya, gitu ya. Ini ada pengantar ilmu, pengantar manajemen ya, arahnya ya. Kemudian selain arah itu ada juga tujuan ya, tujuan dari perkuliahan ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen dan tugas manajemen ya, menjelaskan dan membedakan teori-teori manajemen ya, menjelaskan hubungan antar lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam organisasi. Kemudian menjelaskan fungsi perencanaan dalam manajemen, menjelaskan fungsi pengorganisasian dalam manajemen, kemudian menjelaskan fungsi pengarahan atau leading dalam manajemen, kemudian menjelaskan fungsi pengendalian. Ini adalah arah kita ya, arah kita. Kemudian ada di sini lingkupnya, lingkup materi ya, lingkup materi sudah disampaikan. Ada ruang lingkup manajemen, ada pengertian manajemen dan manajer ya. Ada teori-teori manajemen, ada sejarah dan evaluasi manajemen. Kemudian ada lingkungan manajemen, budaya organisasi dan etika bisnis. Kemudian baru masuk pada tahapan toolnya ya, fungsi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, pengendalian dan semua proses manajemen. Kemudian kemarin sudah dibahas teknik dan media perkuliahan ya, teknik dan media perkuliahan ini. Nah, kemudian ada daftar pustaka ya, daftar pustaka. Kemudian ada sistem evaluasi ya, ada sistem evaluasi UTS, UAS. Nah, kemudian ini, marilah kita bahas ini berikutnya ya. Berikutnya, ini kita akan mencoba mendiskusikan prinsip dan fungsi manajemen ya. Saya ingatkan kembali di pertemuan awal telah dibahas 3 dimensi ya, 3 dimensi. 1 organisasi, 2 pemimpin, 3 manajemen. Ingatkan lagi karena ini penting ya. Dalam organisasi terdapat sekumpulan orang bekerja sama mempunyai tujuan ya. Kontekan dalam organisasi apapun gitu ya. Organisasi ini tanpa bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikendalikan atau dikawal oleh seorang pemimpin ya. Nah ini fungsinya pemimpin jadi sangat urgen sekali ya dalam hal ini. Nah, bagaimana pemimpin mentata kelolakan organisasi harus didukung oleh manajemen ya. Nah manajemen, Jadi tiga ranah ini ada organisasi, ada pemimpin, ada manajemen ya kemarin ya. Kalau dirunut manajemen bisa dilihat dari karakteristiknya ya. Karakteristiknya bisa dilihat dari perspektif seni, ilmu atau profesi, itu tergantung gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan secara gamblang gitu ya, secara gamblang bahwa manajemen itu adalah sesuatu bentuk gitu ya, suatu bentuk atau cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen gitu ya, fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian minggu berikutnya kita membahas sejarah perkembangan teori manajemen gitu ya. Ada periode waktunya, ada dimetrik gitu ya, dimetrik. Ada aliran manajemen, ada aliran manajemen. Kemudian ada kontributornya ya. Nah, kita ingatkan lagi bahwa periode awal ya 1771 sampai 1871 itu awal teori manajemen ya, yang kontributornya ada Owen, Charles Babbage gitu ya. Kemudian mulai 1870 sampai 1930 bergerak menjadi aliran manajemen ilmiah ya, manajemen ilmiah. Ini kontributornya adalah Taylor, Frank and Lillian dan sebagainya gitu banyak. Kemudian mulai 1900 sampai 1930 baru bergerak ke aliran teori organisasi klasik gitu ya.
teori organisasi pelatih. Ini dikontributori oleh Henry Fayol. Banyak kan kawan-kawan. Nah, mulai dari 1930 sampai 1940 ini adalah aliran manajemen hubungan manusiawi. Itu ini. Nah, dikontributori oleh Elton Mayo ya, Elton Mayo. Nah, kemudian dari 1940 sampai sekarang masuk ke ranah manajemen modern. Manajemen modern itu dikontributori oleh Abraham Maslow yang cenderung berbasis ke psikologi ya, psikologi. Nah, psikologi. Kemudian ke bawah. Ada beberapa perbedaan pandangan ya dalam fungsi-fungsi manajemen. Ini hanya sebagian saja ya. 1 Gulick gitu ya, 2 dari George Terry, 3 dari James F. Stoner, 4 Kuhn, 5 Nichols, 6 Richard, dan 7 Ernest ya. Ini banyak lagi. Nah, termasuk dari kalangan ilmuwan Indonesia. Sudah ada Siagian, kemudian banyak lagi gitu ya, yang membuat fungsi-fungsi manajemen. Tapi pada intinya ada kesamaan ya, ada kesamaan. Dari semua pandangan itu ada kesamaan. Pertama di planning itu harus semua ada. Organizing semua ada. Organizing. Kemudian controlling selalu ada di mana ya. Lihat aja di sini ya, lihat aja. Contoh dari pemikiran Luther Gulick gitu ya, dari Gulick tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Gulick menurunkan fungsi-fungsi manajemen diawali dari planning ya, bahwa setiap kegiatan kata Gulick harus dibuat perencanaannya ya, harus dibuat perencanaan. Kemudian kata Gulick tidak cukup kegiatan itu atau organisasi harus diorganize ya, program atau apapun ya. Kemudian itu tidak cukup, harus dibentuk steppingnya, tahapnya ya. Nah, itu tidak cukup. Kemudian harus ada fungsi directing, menggerakkan gitu ya, menggerakkan. Itu pun tidak cukup kata Gulick, harus didukung oleh coordinating, adalah pengkoordinasian. Kemudian itu pun tidak cukup, harus ada reporting, artinya pelaporan. Nah, baru di akhir ada controlling. Ini yang dikembangkan oleh Luther Gulick ya. Apabila dalam organisasi menerapkan tool of management dari Gulick, tentu saja ini harus dijadikan patokan atau bagaimana merumuskan perencanaan, bagaimana merumuskan pengorganisasian, bagaimana merumuskan staff, bagaimana merumuskan directing, bagaimana controlling, bagaimana reporting, bagaimana controlling. Coba bandingkan dengan George Terry, sangat sederhana kan? Pasti Anda telah paham gitu ya, George Terry itu istilahnya POAK gitu ya. POAK itu udah jadi bahasa keseharian kita ya. Nah, George Terry itu sederhana, tetap pertamanya setiap kegiatan harus direncanakan, harus ada planning ya. Kemudian harus diorganizing, gitu. Harus di-actuating, harus dilaksanakan gitu ya. Dari act, harus ada controlling atau dievaluasi. Ini sederhana, empat saja. 4, tapi cukup komprehensif gitu ya, untuk membahas program yang dikembangkan oleh suatu organisasi. Bagaimana James A.F. Stoner gitu ya. Nah, ini beda lagi ya. Tapi intinya sama ini. Yang bedanya ya, spesifikasinya di leading saja ya. Pertama, tetap harus ada perencanaan ya. Kedua, harus ada pengorganisasian. Nah, baru tahap ketiga ada kepemimpinan leading gitu ya. Baru keempat ada controlling gitu ya. Controlling. Jadi Stoner itu menekankan di tahap ketiga itu ada kepemimpinan gitu ya, leading atau pengarahan ya, kepemimpinan. Kemudian
Tetap di bagian keempatnya ada controlling, ya. Nah, bagaimana dengan kun, ya? Kun sama. Setiap kegiatan apapun, kata kun, harus dilakukan melalui sebuah proses perencanaan, ya. Proses organizing, gitu. Satu, mengadakan staff, ada directing, perintah kepemimpinan, ya, ada controlling, ya, sama pun juga, ya. Kemudian neko sama, ya, diawali oleh sebuah perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, ya. Ini pengarahan dan controlling atau evaluasi. Jadi neko dan Terry hampir mirip, gitu, ya. Nah, kalau di Terry aquating tahapan ketiga, tapi kalau di nickel directing, gitu, ya, ke bawahnya sama. Tapi yang mirip sekali adalah Richard, gitu, ya. Richard planning, organizing, leading, hampir sama dengan James, sama ya, sama kalau Richard. Bagaimana dengan Ernest, ya? Planning, organizing, stepping, directing, inovating, representing, dan controlling. Semua punya inovasi, ya. Semua para pengembang ilmu manajemen punya inovasi, ya, punya inovasi sendiri. Nah, maksudnya gini, ya, ini nanti akan dijadikan tugas kelompok Anda, gitu, ya, tugas kelompok adik-adik. Umpamanya kelompok 1 membahas tentang fungsi-fungsi manajemen berdasarkan tergulik. Cari dari rujukannya, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud planning, kemudian bagaimana planning, kapan planning dilaksanakan, sama organisasi juga sama. Kata kuncinya apa, mengapa, bagaimana, gitu, ya, kata kuncinya nanti, ya. Kata kuncinya umpamanya grup 1 membahas litergulik planning. Nah, di sana harus menjelaskan apa itu planning, definisi, gitu, ya. Mengapa planning? Nah, mengapa planning? Planning adalah dibutuhkan dalam sebuah program, gitu, ya. Sebab program tanpa perencanaan tidak akan mencapai hasil semaksimal. Nah, itu apa, mengapa, kapan, pada saat, kapan itu pada saat program mau digulirkan, gitu, ya. Sama, ya, sama intinya juga nanti organizing sama, lihat dari apa, mengapa, bagaimana, gitu, ya, bagaimana itu cara, ya, nanti. Nah, ini untuk kelompok 1. Nanti kelompok 2 membahas, mengkaji fungsi-fungsi manajemen dari John Terry, ya. John Terry hanya 4, tetapi lihat berbagai dimensinya, ya. Dimensi planning itu apa saja, dimensi organizing itu apa saja, dimensi actuating itu controlling itu apa saja. Kemudian grup 3 James Stoner, ya, membahas ini. Kemudian kelompok 4 membahas fungsi-fungsi manajemen dari kun, ya. Apa itu planning, apa itu organizing, apa itu stepping, apa itu directing, apa itu controlling, ya. Nah, jadi Anda silahkan kaji dari berbagai sumber, ya, sumber atau teori. Nah, ini masuk ke kelompok 5. Kelompok 5 sama ini, sama membahas ini terus. Nah, kelompok 4 dari kelompok 6 Richard, kelompok 7 Ernest. Ini nanti, ya, setelah UAS kita akan mengadakan seminar kelas, istilahnya, ya, diskusi kelas. Anda mempresentasikan hasil kajian, ya, hasil kajian ditampilkan oleh ketua kelompok dan sekretaris kelompok, ya, di ruang terbuka ini, ya, di ruang terbuka ini untuk diseminarkan, gitu, ya, diseminarkan. Ini bagian dari tugas kelompok, gitu, ya, tugas kelompok. Nah, jadi Anda coba dibagi 7 aja, ya, kelompoknya dibagi 7. Nanti tinggal milih mau mengkaji fungsi-fungsi manajemen dari mana, gitu, ya, dari mana. Nanti Anda harus
mencari bukunya, gitu ya, dari buku, dari jurnal, dari manapun dah, di banyak di internet juga ya. Tapi sebaiknya dari buku yang jelas bukunya, tapi ya. Nah, ini adalah bagian penting dari tool of management berdasarkan 7 ahli, gitu ya, 7 pengembang manajemen belum. Tapi kalau bukan hanya 7, banyak, gitu kan. Keterbatasan uang aja ini ya. Nah, gitu ya. Nanti ini bagian dari tugas Anda untuk mengkaji lebih lanjut, gitu ya. Mengkaji lebih lanjut tentang planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Lihat dari perspektif apa, mengapa, bagaimana, gitu ya, dan di mana kalau mungkin ya, mana, gitu. Di mana. Inilah bagian terpenting dalam kajian manajemen, gitu ya. Manajemen itu bagaimana mengembangkan fungsi-fungsi manajemen sebenarnya lebih operasional untuk dilaksanakan dalam sebuah organisasi, tentu saja organisasi yang telah menyusun program-program kerjanya, gitu ya, program-program kerja organisasi, sehingga untuk mengefektifkan program kerja dalam satu organisasi, coba manfaatkan toolnya ini. Satu, membuat perencanaan dulu. Kedua, mengorganize. Ketiga, melaksanakan. Keempat, mengevaluasi. Selalu begitu ya, selalu begitu. Itu kalau berdasarkan basisnya adalah teori, gitu ya. Beda dengan guli ya, beda dengan guli. Tapi semua ini sangat bermanfaat untuk mentata kelolakan organisasi. Contoh ya, contoh. Seandainya Anda punya organisasi ikatan mahasiswa ilmu perpustakaan atau himpunan ya, himpunan mahasiswa perpustakaan. Nah, itu kan organisasi. Nah, himpunan membuat program, umpamanya program studi lapangan. Nah, program terapkan konsep ini, gitu ya, studi lapangan, umpamanya. Direncanakan studi lapangan itu. Nah, dalam perencanaan tentu saja mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan studi lapangan. Pertama, satu, merencanakan siapa sih anggotanya, masuk satu yang akan dilibatkan dalam studi lapangan. Kemudian merencanakan sarana apa yang dibutuhkan, ya. Termasuk anggaran yang dibutuhkan. Nah, itu adalah rencana, gitu ya. Kemudian materi pokok dalam kegiatan itu apa saja, nah, direncanakan juga. Kemudian di wilayah organizing itu menentukan orang, gitu ya. Orang satu, umpamanya ini ditugaskan sebagai umpamanya leadernya, pemimpin program. Kemudian ke bawahnya ada sekretaris anggota, gitu ya. Nah, penetapan itu di organize. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu ada petunjuk teknis, gitu ya. Membuat pedoman pelaksana. Nah, ini pedoman pelaksana studi lapangan, umpamanya ya, supaya guide-nya betul. Pertama, membuat dulu panduannya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapan atau SOP-nya. Nah, kemudian disosialisasikan ke teman-teman yang akan mengikut lapangan, baru di sana melaksanakan. Pimpinan program harus mengarahkan, memotivasi, dan memberikan pengawasan, gitu ya. Nah, setelah dilaksanakan, dikontrol, dievaluasi. Dari evaluasi menyeluruh dari hasil kegiatan di lapangan itu. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Inilah. Oke, dari sini. Silakan. Karena ini ruang diskusi, silahkan Anda sekarang bertanya atau punya pengalaman-pengalaman dalam mentata kelolakan organisasi, baik secara makro maupun mikro, ya, di skala kecil, gitu ya. Silahkan kalau ada yang bertanya tentang ini ya, silahkan. Silahkan ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya,
siap. Tahu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, kan di manajemen itu ada organisasi ya. Nah, syarat organisasi itu harus ada orang lah istilah nama. Tapi itu teh orang nate ada batasan jumlahnya gak Pak? Misalnya cuma 2 orang bisa bikin organisasi gak? Atau harus lebih dari 2 orang? Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, kalau merunut ke sini ya, merunut ke ini organisasi itu ada sekumpulan orang gitu ya. Sekumpulan orang itu minimal 3 orang gitu ya. Ada ketua, sekretaris, anggota gitu ya, bendahara gitu ya. Minimal itu ya. Minimal itu. Jadi kalau berkumpul minimal 3 orang itu harus gitu ya. Kenapa? Dalam tata kelola organisasi itu harus ada ketua organisasi, harus ada sekretaris, harus ada bendahara gitu ya itu. Nah, jadi minimal 3 orang bekerja sama gitu ya. Bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, tujuan itu dibentuk, dirumuskan dalam sebuah visi. Visi organisasinya mau kemana gitu ya, itu minimal gitu ya. Nah, minimal organisasi yang paling besar ya negara gitu ya. Indonesia itu organisasi yang besar yang di dalamnya ada 170 juta orang kan. Nah, organisasi gitu ya. Organisasi negara gitu ya. Nah, kita ini salah satu anggota dari organisasi kenegaraan. Kenegaraan ya, dalam skop makro gitu, lebih luas gitu. Ada juga organisasi yang lebih meso di tengah-tengah. Contohnya organisasi di sekolah, gitu ya, sekolah ya contohnya paling sederhana. Ada berapa orang kan? Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua murid. Nah itu kan orang. Semua mempunyai tujuan ya. Tujuan. Contoh organisasi yang paling familiar aja, organisasi sekolah. Gitu ya. Di sana ada orang, ada tujuan, ada kerjasama. Kita semua harus bekerjasama, gitu ya. Kerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan itu digambarkan melalui penyusunan visi, ya. Visi. Nah, kemudian diturunkan ke misi. Misi itu adalah jabaran pelaksanaan untuk mencapai visi, gitu ya. Nah, itu bagus. Silahkan, ada lagi. Ada lagi yang bertanya. Itulah artinya 3 ranah itu penting ya. 3 ranah itu penting. 1 manajemen, organisasi, pemimpin dan manajemen itu harus melekat ya, melekat tidak boleh kemana-mana gitu ya, tidak boleh kemana-mana. Kemudian kita mencoba menganalisis totalitas administrasi dan manajemen ya, administrasi dan manajemen. Bayangkan ini sebuah organisasi ya, organisasi yang bulat ini organisasi, bayangkan dianalogikan gitu ya, dianalogikan di organisasi ada garis-garis tertentu gitu ya, ada garis-garis tertentu. Nah, dalam organisasi itu garis pertama yang harus diaplikasikan adalah administrasi, administrasi ya. Kenapa administrasi? Nah, jadi garis pertama karena administrasi berkaitan dengan bagaimana mentata kelolakan sumber daya secara utuh. Apa? Money, material, mesin, metode, market. Ini diadministrasikan dalam bentuk catatan-catatan, pembukuan, gitu, dibukukan, gitu ya, dibukukan, jadi data, gitu ya. Nah, ini tugas administrasi di sana. Jadi semua sumber daya itu dibukukan menjadi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif, gitu ya. Karena penting data itu ya, data. Dalam kinerja organisasi, data itu sangatlah penting, gitu ya, sangatlah penting. Nah, makanya ini di garis pertama ada administrasi, gitu ya, administrasi untuk mengadministrasikan
sarana manajemen, man atau sumber daya manusia, money, anggaran, material, bahan baku, mesin, mekanik, ya, metode kerja, market, ya, tambah lagi ya, mungkin bisa ditambah lagi ini, tambah lagi ini untuk mencapai apa, goal, tujuan, ya. Tapi tidak cukup hanya administrasi. Nah, di garis keduanya ada manajemen yang tadi ya, manajemen melaksanakan tata kelola organisasi. Jadi tadi ketika ada kata manajemen, turunannya pasti full of management kan. Bagaimana merencanakan program, bagaimana mengorganize program, bagaimana melaksanakan program, bagaimana mengawasi program atau mengevaluasi. Ini tugasnya di lingkaran kedua. Biasanya lingkaran kedua itu dalam organisasi itu adalah manajemen, ya. Kemudian di lingkaran ketiga tidak cukup dengan manajemen, harus ada kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Karena tanpa kepemimpinan organisasi itu tidak akan mencapai tujuan, gitu ya. Nah, karena pimpinan itu adalah penggerak utama, makanya ada istilah pimpinan visioner, pimpinan yang punya visi ke depan lebih cerah, gitu ya, lebih cerah. Nah, dalam garis ketiga leadership ini adalah untuk mengawal kinerja organisasi supaya berkinerja efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, ini fungsinya. Ini fungsinya. Kemudian di garis berikutnya adalah pengambilan keputusan, pembuatan keputusan. Karena pemimpin itu adalah produknya membuat keputusan. Apa yang diputuskan? Tentu saja berbagai program atau tujuan yang akan atau harus dikerjakan oleh organisasi itu. Makanya dibuat keputusan pemimpin, ya. Jadi sebelum program dilaksanakan, dibuat dulu kebijakannya dalam bentuk keputusan, ya, keputusan. Itu garis organisasi. Nah, garis organisasi keempat, gitu ya. Garis organisasi kelima tentu saja komunikasi. Nah, kenapa? Karena keputusan yang tidak dikomunikasikan secara luas, baik ke publik internal, para anggota di organisasi, maupun ke publik eksternal atau pemangku kepentingan, stakeholder, ya, itu tidak akan efektif, gitu ya, tidak akan efektif. Jadi komunikasi itu penting, ya, mengkomunikasikan gagasan, kebijakan, keputusan yang harus dikerjakan oleh stakeholder internal, gitu ya. Nah, komunikasi secara ini tidak cukup, tapi harus dibangun human relation, ya, hubungan insani yang kuat, gitu ya, supaya ini semua bergerak, ya, sumber daya ini bergerak, ya, sumber daya manusia ini bergerak, semua itu menjalankan misi, gitu ya, misi. Nah, apa yang ditata kelolakan, ya, kalau dari teori ya itu tadi sarana manajemen, sumber daya manusia, money, anggaran, material, bahan dasar. Nah, ada mesin, mekanismenya, ada metodenya, ada pasarnya, gitu ya, pasarnya. Jadi harus dikelola semua, ya, ini, ya, supaya kita mencapai goal. Nah, refleksikan aja, bayangkan aja kalau Anda membuat sebuah organisasi, ya, mau tidak mau harus mengikuti teori ini, gitu ya. Teori ini pertama ada pengadministrasiannya, gitu ya. Kedua harus dimanage. Ketiga harus ada pemimpin. Keempat harus membuat keputusan. Nah, kelima harus dikomunikasikan, karena membangun komunikasi baik internal maupun eksternal. Ketiga
harus punya karakteristik human relation ya, hubungan insani yang bagus gitu ya, yang bagus. Ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan, ada diskusi. Kalau ada ya. Kalau ada ya, ada pertanyaan. Oke, kalau tidak, lanjut ke sini. Kita berulang-ulang ya, berulang-ulang supaya ada mengingatkan kembali aja pemahaman kita tentang manajemen. Gitu. Dari teori, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno. Jadi, manajemen ya, yang memiliki arti seni melaksanakan atau seni mengatur gitu ya. Seni melaksanakan atau mengatur. Karenanya manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni gitu ya. Ilmunya ada karena ada ranah kajiannya, ranah penelitiannya gitu ya. Seninya yaitu seni menggerakkan orang dengan daya pengaruh yang kuat gitu ya. Seni itu seninya. Apa? Untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien. Ya itu tadi ini ya. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini. Jadi kita harus betul-betul membangun atau mentata kelolakan ini sarana manajemen ini. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya bahan baku, sumber daya mesin, metode ini ya. Ini ya, keterkaitannya ya, keterkaitannya supaya efektif, gitu ya. Efektif dan efisien gitu ya, supaya efektif dan efisien. Ada beberapa prinsip ya, prinsip manajemen. Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan dasar, namun tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah umum. Dalam hubungan dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Nah, prinsip itu tidak boleh kaku ya, harus lentur ya. Prinsip itu, karena prinsip itu baru pernyataan yang bersifat umum. Jadi kebenarannya umum, harus betul-betul mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan organisasi tertentu, gitu ya. Nah, jangan kaku gitu ya, menggunakan prinsip gitu ya. Nah, yang jelas kita harus sangat lentur gitu ya, sangat lentur bagaimana membangun komunikasi, baik komunikasi persuasif, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan human relation, supaya membangun kesadaran para stakeholder internal, yakni para anggota organisasi, bekerja sama dalam pencapaian tujuan visi misi itu ya, visi misi itu. Nah, dalam prinsip umum manajemen atau ya ada beberapa, ada 14 tahap gitu, ada 14. Pertama dalam manajemen itu harus ada pembagian kerja ya, pembagian kerja. Jangan pemimpin tidak memberikan kewenangan apa-apa ya, tetapi harus terbagi ya, ada pembagian kerja, ada divisi-divisi ya, divisi-divisi. Nah, kemudian prinsip umum itu ada wewenang dan tanggung jawab. Jadi dibatasi gitu ya. Seorang manajer bidang umpamanya produksi, kewenangan dan tanggung jawabnya bagaimana mentata kelolakan produksi dari mulai perencanaan produksi sampai quality control produksi, itu tanggung jawabnya. Nah, itu disebut wewenang dan tanggung jawab gitu ya. Kemudian ada prinsip disiplin gitu ya. Disiplin itu
melaksanakan tugas berdasarkan SOP atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana ya. Ada job deskripsinya gitu ya. Harus disiplin. Kenapa? Kalau tidak disiplin berdampak pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Dari aspek kehadiran, kemudian ada SOP-nya gitu ya. SOP ketika udah masuk dalam lingkaran organisasi. Makanya disebut budaya mutu organisasi. Nah, budaya mutu organisasi salah satunya adalah menerapkan disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Kemudian ada kesatuan perintah ya, kesatuan perintah. Jadi tetap saja bahwa pimpinan puncak itu mempunyai kewenangan untuk memerintah. Jadi ada kesatuan perintah. Jadi kesatuan perintah di sini yang dimaksud adalah semua berorientasi pada visi organisasi, gitu ya, visi organisasi, visi organisasi. Nah, sehingga pimpinan puncak dapat mengontrol dan memerintahkan apa-apa yang harus dikerjakan dan target apa yang harus dicapai gitu ya. Dicapai ini kesatuan perintah. Kemudian kesatuan pengarahan harus diarahkan gitu ya, harus digait gitu ya. Nah, kalau tidak digait, kita akan melenceng gitu ya dari tujuan semula. Gitu. Makanya harus tetap arahnya adalah tujuan gitu ya. Nah, di sini perlu disosialisasikan visi misi organisasi seperti apa supaya efektif, efisien dalam bekerja. Makanya di sini ada kesatuan pengarahan, diarahkan untuk satu visi bersama, ya, satu visi organisasi. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan diri sendiri. Itu sudah jelas ya. Ketika masuk ke dalam lingkaran organisasi dan dari bagian warga organisasi di dalamnya, tentu saja ego-egosentris itu harus dihilangkan gitu ya. Kita tetap dalam sebuah koridor bahwa organisasi ditempatkan pada ranah nomor satu ya, organisasi ya, dalam konteks bekerja di lingkungan organisasi. Kita tetap bagaimana kita berpijak pada aturan yang telah ditentukan oleh organisasi yang diturunkan dari rencana strateginya ya, strateginya untuk pencapaian tujuan gitu ya, untuk pencapaian tujuan. Jadi di sini harus ada pemahaman bahwa tidak boleh kepentingan diri sendiri melampaui atau kepentingan organisasi. Dalam organisasi skupnya. Kemudian penggajian pegawai tentu saja. Kalau organisasi yang profit itu harus mempertimbangkan pegawai karena dampak psikologisnya kalau tidak ada reward tidak akan bekerja secara optimal gitu ya. Apalagi kalau ada semua punya organisasi profit gitu ya. Nah, profit. Walaupun disebut organisasi nirlaba pun tetap anggota organisasi itu harus mendapatkan reward. Sehingga dalam ranah organisasi itu harus dibentuk badan usahanya gitu ya. Badan usahanya untuk memberikan support anggaran gitu ya. Support anggaran dalam upaya keberlangsungan organisasi gitu ya. Karena organisasi itu salah satunya bisa berjalan ditopang oleh penyediaan anggaran yang cukup ya, yang cukup. Kemudian ada pemusatan, jadi tetap saja untuk mengendalikan dari atas sampai dari hulu sampai hilir tetap ada pemusatan gitu ya, dikendalikan dari atas gitu ya, dikendalikan. Kemudian ada hierarki, jelaskan ada hierarki kalau di kontekan ya, umpamanya di fakultas aja ya, hierarkinya. Di atas ada dekan, ada wakil dekan, ada ketua prodi, ada sekretaris prodi gitu ya. Ada tim dosen gitu. Ini hierarkinya ya. Kemudian ada
kelompok studi gitu ya, kelompok studi. Ini ada hierarkinya. Jadi tidak boleh tidak ada hierarki kalau organisasi ingin efektif dan efisien, supaya tupoksinya jelas gitu ya, melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Kemudian ada ketertiban, jelas kan, ketertiban. Makanya dalam sebuah organisasi harus dirumuskan kode etik ya, kode etik organisasi. Kenapa? Supaya visi misi yang diemban tidak terganggu, katanya tidak terganggu. Makanya harus ada ketertiban, gitu ya, tertib. Ya, makanya untuk supaya stakeholder internal bersikap tertib, tentu saja ada dokumen kode etik yang telah disosialisasikan secara matang, gitu ya. Kode etik dalam bekerja, dalam melayani diri stakeholder di lingkungan organisasi, ada kode etiknya. Karena tanpa kode etik tidak akan bekerja efektif dan efisien, malah yang muncul akan terjadi konflik internal dan eksternal, gitu ya. Maka dibangun kode etik untuk menjaga ketertiban, ya. Kemudian prinsip umumnya itu harus ada keadilan dan kejujuran, ini penting ya. Itu untuk semua, gitu ya, baik karyawan maupun sampai ke pucuk pimpinan, gitu ya. Keadilan dan kejujuran, karena itu model utama. Nah, makanya dalam sebuah pemimpin, karakter kejujuran dan keadilan itu jadi prasyarat utama. Prasyarat utama itu keadilan dan kejujuran, termasuk dalam mengembangkan keputusan harus berbasis keadilan dan kejujuran. Ini penting sekali ya, integritas. Kemudian harus ada stabilitas kondisi karyawan. Supaya karyawan stabil, tentu saja harus diberikan penggajian yang layak, gitu ya. Penggajian yang layak kalau Anda mau membangun organisasi profit, gitu ya. Profit, supaya para karyawan berkinerja terukur, bermutu, gitu ya. Makanya kebutuhan dasarnya harus dipenuhi, jadi melalui penggajian, ya. Kemudian ada prakarsa. Nah, ini penting, prakarsa dari semua lini, bahwa organisasi ini harus maju, harus berkembang. Inisiatif untuk mengembangkan organisasi itu harus digali, dikembangkan, katanya dikembangkan. Nah, ini tidak mudah, gitu ya. Inovasi dan improvement itu tidak mudah, tapi harus distimulasi, gitu ya. Stimulasi tiap warga organisasi harus punya prakarsa baik, gitu ya. Prakarsa baik, inovatif, gitu, improvement, gitu ya. Mencari nilai-nilai baru yang lebih baik, gitu, sambil memelihara nilai-nilai lama yang lebih baik, gitu ya. Prakarsa itu semacam begitulah. Cari untuk memudah pekerjaan itu dengan cara apa? Ada beberapa hal, gitu ya, supaya target terlampaui, gitu ya, target terlampaui. Kemudian ada semangat kesatuan, ada spirit the corps, gitu ya. Spirit the corps itu bahwa kita adalah bagian dari organisasi, sehingga ada rasa fanatisme terhadap organisasi itu, tapi bukan berarti fanatisme buta ya. Fanatisme di sini adalah apabila ada hal-hal yang akan mengganggu organisasi, semua bisa pasang badan, mengkanter, gitu ya, mengkanter ancaman-ancaman yang akan terjadi pada organisasi, gitu ya. Ini penting. Ini 14 prinsip, dan ini tidak mutlak sih, bisa fleksibel, gitu ya. Kan tadi harus penting, tergantung situasi organisasi. Tapi minimal Anda sebagai mahasiswa tahu, oh harus begini, gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin bahwa
suatu saat Anda akan merekonstruksi organisasi atau jadi bagian anggota dalam organisasi, ya. Nah, ini pelajari ya secara matang, ya. Umpamanya Anda nanti seandainya udah jadi sarjana, umpamanya masuk diterima bekerja di umpamanya jadi pustakawan perguruan tinggi, umpamanya Anda adalah bagian dari anggota organisasi dalam skup umumnya perguruan tinggi, sama secara mikronya ada di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi, ya. Makanya ini gunakan ini ya, harus bersifat adil, jujur gitu ya, harus punya prakarsa gitu ya, prakarsa. Nah, ini penting gitu ya. Makanya mata kuliah ini harus betul-betul direfleksikan gitu ya, didapkan dalam sanubari gitu. Dan bayangkan kalau Anda kalau menjadi bagian dari organisasi, baik itu pimpinan maupun staf gitu ya, staf harus berbuat apa? Nah, harus berbuat apa untuk organisasi? Nah, itu ya. Nah, itu penting. Kemudian, Anda pastilah mengenal manajer gitu ya. Manajer itu adalah sebuah posisi yang cukup menggiurkan gitu ya dalam suatu organisasi profit gitu ya. Dalam suatu organisasi profit, Anda harus punya obsesi bahwa saya kalau masuk dalam organisasi harus mencapai taraf ini gitu ya. Nah, apa itu manajer ya? Manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, tujuan ya. Nah, maksud manajer ini kan gini, dalam organisasi profit biasanya ada beberapa bidang ya, ada bidang paling sederhana, profit Anda membuat PT, umpamanya PT dalam konstruksi pertama, ada divisi gambar, ada divisi keuangan, nah itu ya, ada bagian-bagian ya, ada bagian direktorat, ada bagian sumber daya manusia, ada bagian keuangan, ada pemasaran, ada bagian produksi. Nah, pos-pos ini biasanya diisi oleh manajer, gitu ya, manajer. Ya, di mana manajer itu harus mampu memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Maksudnya organisasi dalam skup bidang, gitu ya, bidang. Nanti ada chat, ada itunya, ada bagannya. Pokoknya ini direktur di atas, di garis bawah ada bagian-bagian ya, bagian-bagian ini ya yang diisi oleh manajer ya, manajer. Jadi intinya manajer itu satu punya pengalaman, pengetahuan dan keterampilan manajerial ya, keterampilan manajerial itu yang penting ya. Pengalaman itu didapat dari berbagai sumber gitu ya, baik melalui kuliah, pelatihan, workshop, dan bagaimana pengalaman. Pengetahuan banyak ya, membaca literatur, melakukan penelitian, dan sebagainya. Keterampilan, itu latihan kepemimpinan melalui keterampilan. Nah, karena itu adalah bagian dari soft skill Anda gitu ya. Soft skill Anda itu adalah kepemimpinan, yang memimpin, soft skill-nya. Tapi hard skill-nya adalah keterampilan dalam bidang mentata kelolakan program dalam sebuah lingkup organisasi. Jadi mentata kelolakan program itu satu, mendesain perencanaan program, kemudian mengorganize program, kemudian melaksanakan program, kemudian mengkontrol atau mengevaluasi program. Itulah paling sederhana dari Terry ya, dari Terry. Silahkan kalau ada yang bertanya.
Ya, kalau tidak teruskan saja ya. Nah, bayangkan kalau Anda ditugasi menjadi seorang manajer. Ada beberapa tugas-tugas pokok gitu. Walaupun ini masih fleksibel gitu ya. Satu, memimpin organisasi. Karena kan di dalam organisasi itu terbagi dalam organisasi, sub organisasi gitu ya. Nah, seperti tadi di bidang. Satu, memimpin organisasi, tugas manajer. Kedua, mengatur organisasi. Ketiga, mengendalikan organisasi. Keempat, mengembangkan organisasi. Kelima, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. Keenam, menciptakan kerjasama dalam organisasi. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar organisasi. Menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, mengawasi, mengendalikan kegiatan organisasi, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya. Nah, di sini ya, di sini pentingnya seorang manajer yang harus tahu visi organisasi seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah proses kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu banyak ragamnya ya. Nanti kalau Anda menelaah atau menelisik berbagai model gaya kepemimpinan itu akan diperkaya lagi. Mungkin dilanjutkan tentang kepemimpinan dalam organisasi, gitu ya. Kemudian tentu saja mengatur organisasi. Bagaimana mengatur organisasi itu tadi menggunakan pendekatan tool of management. Organisasi itu membuat program ya, program mengatur organisasi supaya organisasi ini ada ketercapaian tujuan ya, visinya. Kemudian mengendalikan itu supaya tidak melenceng dari tujuan, dikendalikan ya. Dikendalikan itu adalah tugas manajer, mengendalikan supaya arahnya tepat gitu ya, arahnya tepat sasaran. Kemudian mengembangkan organisasi. Jadi organisasi itu harus berkembang, tumbuh gitu ya, berkembang berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian gitu ya. Nah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu, teknologi, globalisasi zaman gitu harus berkembang terus berkembang. Kemudian mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi. Tentu saja semua masalah akan harus mampu diselesaikan oleh manajer gitu ya, dalam skop yang dipimpinnya itu ya. Ada masalah, baik masalah sumber daya manusia, masalah keuangan, masalah karyawan gitu ya, itu harus diselesaikan. Kemudian menciptakan kerjasama di dalam organisasi. Nah, itu karena keberhasilan organisasi itu tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu orang, tapi harus ada teamwork. Nah, makanya di sini harus menciptakan suasana kekeluargaan untuk mencapai tujuan, gitu ya, bekerja sama dengan para bawahan, gitu ya, bekerja sama satu visi untuk mencapai tujuan, ya, satu visi untuk mencapai tujuan. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar organisasi. Tentu saja organisasi ini tidak mungkin bisa berkembang tanpa kolaborasi dengan organisasi-organisasi sejenis yang lebih mapan gitu ya. Ini akan dijadikan benchmark atau rujukan gitu ya. Bekerja sama, saling menimba kelebihan masing-masing dalam organisasi ya. Menimba jadi benchmark ya. Jadi benchmark kan, sehingga harus ada kerjasama gitu ya. Kerjasama dalam program menyusun program kerjasama ya. Dalam kerjasama itu membuat MOU gitu ya, MOU antara organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dengan organisasi lain gitu ya, untuk menggerakkan organisasi.
organisasi sebagai daya dukung untuk mempercepat tujuan organisasi, gitu ya. Kemudian menumbuhkan kepercayaan. Nah, ini penting sekali. Manajer itu harus berperilaku yang betul-betul jujur, amanah, ya, amanah. Karena kalau tidak jujur dan amanah, tidak mungkin akan mendapat kepercayaan publik internal maupun publik eksternal, ya. Saya jamin itu ya, saya jamin bahwa fungsi-fungsi itu penting, gitu ya. Nah, integritas, kejujuran itu harus melekat pada pribadi seorang manajer, gitu ya. Seorang manajer. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu luas, gitu ya. Artinya tanggung jawab dalam mengembangkan, mengamankan, dan mengendalikan organisasi. Intinya mah sama, amankan tujuan, supaya tujuan tercapai atau melampaui tujuan, supaya lebih bermutu lagi. Apa yang harus bermutu? Yaitu mutu prosesnya, ya, mutu proses manajerialnya, sehingga luarannya pun jadi bermutu, ya, luarannya pun jadi bermutu. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, direview, ya, direview hasil itu, ya, dievaluasi, direview sejauh mana. Nah, kita membandingkan rencana target dengan keberhasilan, ya, karena di rencana itu tentu saja ada target-target yang harus dicapai. Bandingkan dengan hasil, gitu ya. Makanya dalam tata kelola organisasi itu perencanaan itu sangat penting sebagai jangkar dalam evaluasi hasil. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum? Kalau dirasa belum mencapai sesuai apa yang direncanakan, maka harus ditinjau ulang, gitu ya, direview di mana ketidakberhasilannya, ya. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi sumber daya manusia terus. Nah, tentu saja ini penting, gitu ya, penting, harus menemukan sumber-sumber daya baru, gitu ya, baik sumber daya keuangan, sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya pasar, gitu ya, market itu harus inovasi, gitu ya, menggali, gitu ya, menggali. Makanya banyak teori-teori manajemen yang menyatakan bahwa kita tidak boleh abai terhadap pesaing di luar organisasi, gitu ya, pesaing organisasi itu, supaya kita tetap menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada dalam organisasi, karena itu adalah modalnya, ya, modalnya. Udah ya, manajemen tadi kemarin juga udah, kita dikembalikan lagi, diingatkan lagi, ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemasikan, dikumpulkan, dan diterima kebenarannya. Nah, itu dalam perspektif keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Jadi, dari ilmu, ya. Sebagai seni, tadi ya, selain manajemen sebagai ilmu, manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan harisma, ya, memerlukan stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan tidak dapat dipelajari. Nah, itu ya. Artinya kalau dalam aspek seni, daya pengaruh seorang itu lebih utama, gitu ya. Daya pengaruh untuk menggerakkan roda organisasi melalui sentuhan-sentuhan komunikasi insani, gitu ya. Nah, insani, jadi bergerak, ya, bergerak. Metode ilmiah pada hakikatnya meliputi urutan tertentu. Kalau metode ilmiah, ya, jadi satu, mengetahui adanya persoalan, kita mengidentifikasi dulu persoalan atau masalahnya,
mengidentifikasi persoalan, gitu ya. Nah, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Nah, salah satunya menyusun alternatif penyelesaian, mengambil keputusan dan memilih salah satu alternatif penyelesaian, kemudian melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ya, nanti kita ini nanti di-share aja, ya materinya di-share. Anda harus melakukan kajian lagi dikaji lagi, bandingkan dengan temuan-temuan Anda dari berbagai literatur gitu ya. Nanti kemudian mengingatkan kembali untuk tugas kelompok udah aja ya, ini ya dibagi nanti kaji, tapi boleh dari sekarang juga Anda melakukan ekspor ke kebutuhan untuk bahan kajian ya. Nah, silakan nanti dibuat PPT-nya. Anda nanti jadi presenternya gitu ya. Jadi panelisnya dalam sebuah diskusi ya, Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira diskusi sama pengantar manajemen cukupkan sampai sekian saja. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya. Kita bisa berkumpul, berdiskusi, menimba ilmu, pengalaman. Semoga pengalaman belajar di sini, di ruang ini, menjadi pengayaan Anda, gitu ya. Pengayaan Anda, wawasan Anda, dan dapat direfleksikan gitu. Oh, ternyata perencanaan itu penting. Oh, pengorganisasian itu penting. Oke, kita tutup saja ya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan di tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.